Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulinanda Putri dari kelas 633A11 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Yaitu yang pertama, definisi manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan yaitu segala aktivitas perusahaan yang untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana. Adapun tugas utama manajemen keuangan itu sendiri, yaitu tugas utamanya yaitu perolehan dana, penggunaan dana, pengelolaan aset atau aktiva. Itu tugas utamanya. Di era perkembangan ilmu manajemen keuangan sendiri itu sudah berada sejak era tahun 1960 hingga 1970-an yang fokusnya hanya untuk kemakmuran para pemegang saham, yang untuk sifatnya itu hanya pribadi. Di era 80-an sendiri analisisnya meliputi inflasi dan efek terhadap suku bunga, deregulasi lembaga-lembaga keuangan, peningkatan penggunaan komputer dan analisis pembuatan putusan keuangan. Yang keempat, semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Nah, di era 90-an sendiri yang fokusnya hanya pada manajemen keuangan internasional. Nah, di era abad ke-21 hingga sekarang itu yang hanya fokusnya untuk menyempurnakan dan pendalaman serta peluasan analisis teori yang ada. Jadi hanya untuk penyempurnaan saja. Adapun teorinya, teori-teori keuangan yaitu teori pasar modal efisien, teori struktur modal, teori dividen, teori diskon aliran kas, teori agensi, teori informasi asimetrik, teori portofolio, yang terakhir teori opsi. Nah, adapun peranan manajemen keuangan, adapun peranannya yaitu untuk mengetahui fungsi-fungsi keuangan tersebut, yaitu supaya agar mengetahui bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Adapun fungsi manajemen keuangan itu sendiri yaitu manajer perusahaan yang berpedoman mengambil keputusan dari setiap aktivitas yang ada di perusahaan. Jadi keputusannya tuh sangat penting ya, manajemen tuh berperan sangat penting juga. Nah, yang kedua, untuk memahami pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan yang diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Adapun tujuan manajemen keuangan yaitu yang pertama, memaksimumkan nilai perusahaan, yang kedua, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, yang ketiga, memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Jadi memperkecil resiko kerugiannya. Adapun fungsi keuangan yaitu fungsi keuangan sendiri meliputi keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Dari luar perusahaan tuh bisa dari uang pribadi atau dari utang. Dengan kata lain, investasi macam apa yang paling baik bagi perusahaan. Fungsi keuangan yang kedua itu
keputusan pembiayaan atau keputusan struktur modal perusahaan, keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperlukan. Fungsi keuangan yang ketiga yaitu keputusan investasi, yaitu investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Ada banyak juga tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama yaitu dan pasar perusahaan, yang kedua strategi untuk riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan, yang ketiga seleksi, pelatihan, pengorganisasian, dan pemotivasian para eksekutif dan karyawan-karyawan lain. Yang keempat, perolehan dana dengan biaya yang rendah dan secara efisien. Yang kelima, penyesuaian hal-hal di atas jika lingkungan dan persaingan berubah. Jadi tergantung dari situasi itu sendiri. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.